Oke, baik. Untuk hari ini kita akan discuss modul yang terakhir dari mata kuliah kita. Seperti saya bilang, yang pertama adalah modul yang pertama adalah programming ya. Yang kedua adalah algorithm. Yang ketiga adalah object oriented programming, dan yang terakhir adalah struktur data atau data structure, struktur data. Nah, kita masuk ke modul yang terakhir yaitu struktur data. Oke, baik. Sebagai pengantar, kenapa kita perlu struktur data yang baik, gitu ya. Oke, jadi kemarin kita sudah discuss tentang apa sih yang membuat sebuah algoritma itu efisien ya. Artinya algoritma itu cepat running time-nya. Artinya kalau di run ya, itu running time-nya seminimal mungkin. Nah, itu kan ada dua ya, kemarin dua faktor. Yang pertama adalah apa namanya? Yang pertama adalah algoritma, yang kedua adalah struktur data. Jadi ada dua hal itu yang membuat seberapa efisien dari sebuah algoritma. Yang pertama adalah algoritmanya, yang kedua adalah struktur datanya. Nah, ini ada kaitannya dengan efisiensi dari sebuah algoritma. Nah, efisiensi dari sebuah algoritma itu ada dua. Yang pertama itu adalah time ya, time efisiensi. Artinya running time-nya semakin cepat, semakin bagus. Nah, itu biasanya dipengaruhi oleh ini, algoritma yang bagus apa enggak. Artinya algoritma bagus apa enggak itu adalah jumlah step-nya sedikit enggak. Semakin banyak step-nya berarti semakin takes time, artinya semakin lambat algoritma tadi. Nah, yang kedua, efisiensi yang kedua itu selain times, yang kedua adalah space atau alokasinya. Space di memori ya, space di memori. Karena ketika di load, nah itu butuh memori yang penggunaan memori yang efisien ketika program tersebut di run. Nah, ini sebagian besar dipengaruhi oleh struktur data yang bagus. Jadi selain algoritmanya itu cepat, stepnya sedikit ya, perlu apa namanya, pengelolaan data yang baik ketika running time. Kenapa? Karena ketika kita sebuah program itu running, dia tuh biasanya dealing with data. Nah, bagaimana mengelola datanya biar efisien itu yang menjadi persoalan di struktur data. Oke, hari ini kita akan diskusi tentang struktur data ya. Kita akan belajar di struktur data yang sangat sederhana, yaitu ada mulai dari stack, nanti ada stack, terus kemudian ada queue. Nah, sebelum masuk ke stack sama queue, nah kemarin kita sudah mengenal salah satu apa namanya, bagaimana mengelola data bagaimana program Anda bisa mengelola data ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan array. Nah, struktur data tersebut kayak stack, queue ya, nanti itu list, terus kemudian nanti ada graph dan sebagainya. Itu bisa apa namanya, menggunakan diimplementasikan dengan menggunakan array yang udah kalian paham itu. Nah, cuman kelemahannya array ini adalah statik ya, statik. Nah, kemudian statik itu artinya apa? Artinya kalian tahu sendiri ketika kalian declare sebuah array, itu kan kalian harus define berapa size-nya. Nah, itu kan nggak bagus. Artinya dia apa namanya, ketika dia ternyata kebutuhan datanya itu melebihi dari yang kalian definisikan, maka akan jadi problem karena perlu untuk membuat array baru, mendefinisikan array baru, atau array-nya tadi itu perlu di size-nya apa namanya, diperlebar. Nah, seringkali problemnya adalah kita nggak tahu kebutuhan size datanya itu berapa. Nah, itu yang membuat apa namanya,
array itu menjadi tidak efektif karena dia statik. Kita harus tahu fix di awal berapa size-nya. Nah, ada alternatif struktur data yang tidak statik, namanya adalah linked list. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, baik. Right, saya akan share screen saya. Oke, right. Nah, semua materinya sebenarnya sudah ada di minggu ke-14 ya. Minggu ke-14. Nah, di minggu 14 itu saya sudah naruh yang pertama adalah lecture note, terus kemudian ada reading list, terus kemudian ada watching list, link list. Nah, kalian bisa melihat di situ. Nah, kita lihat dulu yang pertama adalah tentang lecture note. Silakan dibuka lecture note-nya. Oke. Di sini yang pertama di lecture note silakan dibuka ya. Nah, nanti kalian akan lebih banyak belajar secara asinkronus seperti biasa karena kita punya waktu yang terbatas untuk sinkronus. So, pertama silakan buka di lecture note-nya. Link list ya. Data structure. Nah, sebelumnya apa sih data structure itu? Data structure ini kalian bisa buka di YouTube ya. Kita lihat. Cari aja di YouTube. What is data structure? Nah, coba cari aja di YouTube. Nah, itu banyak sekali sebenarnya. Oh iya, saya lupa menyampaikan kemarin bahwa di YouTube itu ada konten ilmu komputer yang bagus sekali ya, namanya CS50 ya. CS50 ini pengantar ilmu komputer ya, pengantar ilmu komputer, atau kalau kalian itu di SI namanya pengantar konsep dan sistem informasi. Nah, ini ada mata kuliah bagus banget yang di-share secara open di YouTube, namanya CS50. CS50 itu kuliah yang bareng-bareng ya antara Harvard, MIT, Stanford, jadi kampus-kampus top di dunia. So, kalian kalau pengen ngerti basicnya ilmu komputer ya, walaupun itu mata kuliah pengantar, tapi di situ cukup comprehend banget. Kalian bisa lihat di situ videonya di-share secara gratis. So, kalian bisa ngikuti kuliah dari profesor-profesor yang sangat top banget dari Harvard, dari MIT, dari Stanford, dari kampus-kampus top di US. Nah, itu kalian bisa ikuti secara free ya. Bisa dari YouTube, bisa dari websitenya. Kalian ketik aja CS50. Nah, itu bagus banget menurut saya. Tapi sayangnya videonya itu panjang-panjang. Jadi memang sebuah kuliah offline yang di-record seperti kayak gitu. Tapi bagus sekali konten-kontennya. So, kalian bisa join. So, kalian bisa membayangin bagaimana kuliah di Harvard, kuliah di MIT, atau bagaimana suasana kuliah di luar negeri. Nanti bisa kebayang dari video yang kalian tonton itu. Nah, mudah-mudahan someday kalian bisa ke sana langsung. Hopefully, oke. Oke, baik. Sebelum kita ke link list, kita lihat dulu video ini yang menjelaskan tentang apa sih struktur data ini. Pak, mohon maaf Pak, suaranya nggak kedengaran, tidak nembus. Oke, suaranya nggak terdengar ya? Di settingan share screen-nya, Pak. Kenapa? Di settingan share screen ini ada Oke. opsi untuk audio. Oke, baik, saya lihat dulu. Di share screen sini ya. Oh ya. Oke. Oke, good.
Sudah ya? Oke. So in CS50, we've covered a lot of different data structures, right? We've seen arrays and linked lists and hash tables and tries, stacks and queues. We'll also learn a little bit about trees and heaps, but really these all just end up being variations on a theme. There really are these kind of 4 basic ideas that sort of everything else can boil down to: arrays, linked lists, hash tables, and tries. And like I said, there are variations on them. But this is pretty much going to summarize everything we're going to talk about in this class in terms of C. But how do these all measure up, right? We've talked about the pros and cons of each sort of in separate videos on them, but there's a lot of numbers getting thrown around, there's a lot of general thoughts getting thrown around. Let's try and consolidate it into just one place. Let's weigh the pros against the cons and consider which data structure might be the right data structure for your particular situation, whatever kind of data you're storing. You don't necessarily always need to use the super fast insertion, deletion, and lookup of a try if you really don't care about inserting and deleting too much. If you need to just quickly random access, maybe an array is better. So let's distill that, right? Let's talk about each of the 4 major kinds of data structures that we've talked about and just see when they might be good and when they might not be so good. So we'll start with arrays. So insertion, that's kind of bad. Insertion at the end of an array is okay if we're building an array as we go, but if we need to insert elements into the middle, think back to insertion sort, there's a lot of shifting to fit an element in there. And so if we're going to insert anywhere but the end of an array, that's probably not so great. Similarly, deletion, unless we're deleting from the end of an array, is probably also not so great if we don't want to leave empty gaps, which usually we don't. We want to remove an element and then sort of make it snug again. And so deleting elements from an array, also not so great. Lookup, though, is great. We have random access constant time lookup. We just say 7, and we go to array location 7. We say 20, we go to array location 20. We don't have to iterate across. That's pretty good. Arrays are also relatively easy to sort, and every time we talked about a sorting algorithm, such as selection sort, insertion sort, bubble sort, merge sort, we always used arrays to do it, because arrays are pretty easy to sort relative to the data structures we've seen so far. They're also relatively small. There's not a lot of extra space. You just set aside exactly as much as you need to hold your data, and that's pretty much it. So they're pretty small and efficient in that way. But another downside, though, is that they are fixed in size. We have to declare exactly how big we want our array to be, and we only get one shot at it. We can't grow and shrink it. If we need to grow or shrink it, we need to declare an entirely new array, copy all of the elements of the first array into the second array, and if we miscalculated that time, we need to do it again. Not so great. So arrays don't give us the flexibility to have variable numbers of elements. With a linked list, insertion is pretty easy, right? We just tack on to the front. Deletion is also pretty easy. We have to find the elements. That involves some searching. But once you've found the element you're looking for, all you need to do is change a pointer, possibly 2 if you have a linked list, a doubly linked list rather, and then you can just free the node. You don't have to shift everything around. You just change 2 pointers. So that's pretty quick. Lookup is bad, though, right? In order for us to find an element in a linked list, whether singly or doubly linked, we have to linear search it. We have to start at the beginning and move to the end, or start at the end and move to the beginning. We don't have random access anymore. So if we're doing a lot of searching, maybe a linked list isn't quite so good for us. They're also really difficult to sort, right? The only way you can really sort a linked list is to sort it as you construct it. But if you sort it as you construct it, you're no longer making quick insertions anymore. You're not just tacking things onto the front. You have to find the right spot to put it. And then your insertion becomes just about as bad as inserting into an array. So linked lists are not so great for sorting data. They're also pretty small size-wise. Doubly linked lists slightly larger than singly linked lists, which are slightly larger than arrays, but it's not a huge amount of wasted space. So if space is at a premium, but not a really intense premium, might be the right way to go. Hash tables. Insertion into a hash table is fairly straightforward. It's a 2-step process. First, we need to run our data through a hash function to get a hash code, and then we insert the element into the hash table at that hash code location. Deletion, similar to linked list, is easy once you find the element. You have to find it first, but then when you delete it, you just need to exchange a couple of pointers if you're using separate chaining. If you're using probing or if you're not using chaining at all in your hash table, deletion is actually really easy. All you need to do is hash the data and then go to that location. And assuming you don't have any collisions, you'll be able to delete very quickly.
Now, lookup is where things get a little more complicated, right? So it's on average better than linked lists. If you're using chaining, you still have a linked list, which means you still have the search detriment of a linked list. But because you're taking your linked list and splitting it over 100 or 1,000 or n elements in your hash table, your linked lists are all 1/nth the size, right? They're all substantially smaller. You have n linked lists instead of one linked list of size n. And so this real world constant factor, which we generally don't talk about in time complexity, it does actually make a difference here. So lookup is still linear search if you're using chaining, but the length of the list you're searching through is very, very short by comparison. Again, if sorting is kind of your goal here, hash table is probably not the right way to go. Just use an array if sorting is really important to you. And they can sort of run the gamut of size. It's hard to say whether a hash table is small or big, because it really depends on how large your hash table is. If you're only going to be storing 5 elements in your hash table, and you have a hash table with 10,000 elements in it, you're probably wasting a lot of space. Contrast being, you can also have very compact hash tables, but the smaller your hash table gets, the longer each of those linked lists gets. And so there's really no way to define exactly the size of a hash table, but it's probably safe to say it's generally going to be bigger than a linked list of storing the same data, but smaller than a trie. And tries is sort of the fourth of these structures that we've been talking about. Inserting into a trie is complex. There's a lot of dynamic memory allocation, especially at the beginning as you're starting to build, but it's constant time. It's only the human sort of element here that makes it tricky. Having to encounter a null pointer, malloc space, go there, possibly malloc space from there again. This sort of intimidation factor of pointers in dynamic memory allocation is the hurdle to clear. But once you've cleared it, insertion actually becomes quite simple, and it certainly is constant time. Deletion is easy. All you need to do is navigate down a couple of pointers and free the node, so that's pretty good. Lookup is also pretty fast. It's only based on the length of your data. So if all of your data is 5-character strings, for example, you're storing 5-character strings in your trie, it only takes 5 steps to find what you're looking for. 5 is just a constant factor. So again, insertion, deletion, and lookup here are all constant time, effectively. Another thing is that your trie is actually kind of already sorted, right? By virtue of how we're inserting elements by going letter by letter of the key or digit by digit of the key, typically, your trie ends up being kind of sorted as you build it. It doesn't really make sense to think about sorting in the same way that we think about it with arrays or linked lists or hash tables, but in some sense, your trie is sorted as you go. The downside, of course, is that a trie rapidly becomes huge. From every junction point, you might have, if your key consists of digits, you have 10 other places you can go, which means that every node contains information about the data you want to store at that node, plus 10 pointers, which on CS50 IDE is 80 bytes. So it's at least 80 bytes for every node that you create, and that's not even counting data. And if your nodes are letters instead of digits, now you have 26 pointers from every location. And 26 times 8 is probably 200 bytes or something like that. And if you have capital and lowercase, you can see where I'm going with this, right? Your nodes can get really big, and so the trie itself overall can get really big too. So if space is at a high premium on your system, a trie might not be the right way to go, even though its other benefits come into play. I'm Doug Lloyd. This is CS50. Oke, terima kasih sudah menonton. Oke, detail tentang lecture ini kalian bisa lihat di YouTube ya. Itu ada lengkap banget, banyak banget kuliahnya. Dan saya rasa bagus sekali kalau kalian bisa join yang panjang itu ya, yang sampai hampir 2 jam. Ya, kalau if you have time, it's really worth it ya untuk melihat video tersebut. Oke, intinya dari video tadi, intinya struktur data itu adalah bagaimana ya data itu disimpan di memori ketika sebuah program itu jalan. Jadi ketika running time. Nah, contoh paling sederhana kan kemarin kita sudah belajar array. Nah, masalahnya data ini nanti selama running time, data-datanya ini akan selalu dilakukan akses. Kita mengakses data pada array tersebut, pada struktur data tersebut, terus kemudian
sometimes kita akan menambah data dalam struktur data tersebut. Misalkan dalam array kita mau nambah data baru. Terus kemudian sometimes kita mau insert, memasukkan data itu di tengah-tengah, misalkan di antara dua data yang sudah ada, in between, kayak gitu. Nah, tentunya kita perlu strategi bagaimana akses terhadap data, insert terhadap data, terus kemudian menghapus data dalam struktur data ketika running time. Nah, itu menjadi seefisien mungkin. Jadi, times yang dibutuhkan untuk insertion, deletion ya, atau move nanti. Nah, intinya bagaimana kita bisa mengakses data itu secara efisien ketika running time. Nah, makanya perlu struktur yang bagus bagaimana data itu disimpan di memori ketika sebuah program itu berjalan. Jadi basically struktur data itu adalah bagaimana struktur data itu disimpan ketika sebuah algoritma itu dijalankan. Ya, bagaimana datanya itu, bagaimana struktur penyimpanan data ketika sebuah program itu dijalankan. So basically itu apa sih yang disebut dengan struktur data. Nah, ini ada kaitannya dengan running time juga, ya, sangat dekat dengan running time, sama dengan algoritma kemarin. Algoritma kemarin kan nggak explicitly dealing with data. Nah, kalau ini kita explicitly dealing with data. Nah, tadi di video tadi ada beberapa basic struktur data ya, building block dari sebuah struktur data. Yang pertama adalah ada array. I think you have been familiar with it. Terus kemudian ada linked list ya, ada hash table, kemudian ada tree dan sebagainya. Nah, tentu kita nggak punya waktu untuk belajar itu semuanya. Kita akan belajar, kemarin sudah belajar array, nanti kita akan belajar satu lagi namanya linked list. Yang lain, hash table, terus kemudian nanti ada struktur data, graph, dan macam-macamnya itu kalian bisa belajar sendiri ya. Oke, baik. Kita masuk ke linked list. Mana tadi? Alright. Tapi sebelum masuk ke linked list, saya akan menyampaikan review ya OOP, karena nanti di akhir kuliah kita nanti jam 3 ya. Jam 3 kalian akan ada quiz. Soalnya cuma 6 coding, harus kalian selesaikan dalam waktu 15 menit. So pastikan kalian benar-benar paham konsep OOP. Quote of the day, tidak ada suatu negara maju tanpa pendidikan yang keras. I think it's very good ya. Ini untuk quote untuk menyemangati kalian supaya kalian tetap semangat belajar ya meskipun di rumah. I think so. Ini very true. Negara-negara yang besar itu karena pendidikan ya. Karena pendidikan yang itu sangat-sangat keras banget. You know China itu bisa maju itu karena menurut saya, dulu saya wondering gitu, bertanya-tanya kenapa sih China kok bisa maju banget. Tapi setelah saya tahu bagaimana etos kerjanya orang Cina, saya jadi nggak bertanya-tanya lagi. No wonder, mereka memang deserve untuk maju, gitu ya. Mereka memang sangat-sangat pekerja keras. Termasuk di dalamnya adalah mereka mau belajar sangat-sangat keras sekali. Nah, itu kenapa Cina menjadi negara maju, dan saya sangat yakin ke depan Cina akan menjadi sangat maju. Itu terlihat dari kalau kalian lihat di jurnal-jurnal ilmiah ya. Jadi perkembangan ilmu itu bisa kalian lihat di jurnal yang bereputasi. Jurnal itu tempatnya ilmu-ilmu yang terbaru ya, yang fresh, ilmu-ilmu baru yang mungkin baru ditemukan setahun yang lalu, bahkan mungkin beberapa bulan yang lalu. Itu namanya jurnal. Jadi kalian bisa baca-baca ilmu yang terbaru itu di jurnal. Nah, di ITS
itu berlangganan jurnal yang ITS harus bayar kurang lebih dari 1 miliar per tahun untuk berlangganan jurnal-jurnal tersebut. Nah, lebih dari 1 miliar, bahkan kalau nggak salah 16 miliar apa ya, ITS itu berlangganan untuk jurnal-jurnal tersebut. Nah, itu penggunaannya masih sangat-sangat rendah. Artinya memang budaya baca kita itu rendah sekali. Kalian sendiri kan juga malas baca kan ya. Textbook nggak mau baca apalagi jurnal. Nah, kalau jurnal ini ilmunya itu masih grass gitu. Masih fresh from open. Kalau kalian baca textbook, buku textbook, itu ilmunya udah sangat jadul sebenarnya. Itu mungkin sudah 30 atau 20 tahun yang lalu baru ditulis di buku. Nah, ilmu-ilmu yang baru itu biasanya ditulis di jurnal. Nah, kalian bisa lihat di ITS Science Direct ya, Science Direct, terus kemudian ada PCM. Nah, itu banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kalian bisa akses secara gratis dari kampus ITS. Nah, itu hanya bisa diakses dari kampus ITS karena pakai IP-nya kampus, kalian bisa download secara gratis. Tapi juga kalian bisa pakai VPN juga ya, supaya bisa masuk ke jaringan ITS kalau kalian mau akses dari luar. Nah, yang mau saya sampaikan adalah, kalian tahu nanti kalau kalian ekspor jurnal-jurnal yang berisi ilmu-ilmu terbaru tersebut, nah, itu majority penulisnya adalah orang Cina. Kalau dulu orang US, orang Eropa, sekarang itu majority penulisnya orang Cina. Nah, kebayangkan bagaimana peta penguasaan dunia ke depan itu ada di sana gitu. Nah, itu kenapa mereka bisa semaju itu, karena mereka belajarnya sangat-sangat keras sekali. Even ya, mereka itu, saya pernah baca novel, tapi novel nyata yang cerita dulu ini alumni ITS ya, bukan alumni sih, drop out lebih tepatnya. Dia dulu pernah kuliah di ITS sebentar, terus kemudian pindah ke Tsinghua University di China. Dia cerita itu sangat gila sekali, mahasiswa sana itu rajinnya itu gila sekali. Even kamus aja itu dihafalkan ya, kamus itu dihafalkan. Nah, itu gambaran bagaimana rajinnya Cina. Nah, di kampus-kampus Eropa juga, kalau kalian tahu, kalau nanti kalian pernah punya kesempatan ke Eropa, di Inggris ya, hampir semua kampus itu mungkin lebih dari 50% mahasiswa internasionalnya itu adalah mahasiswa China. Jadi kalau kalian pergi ke kampus-kampus Inggris, itu kadang-kadang kita jadi bertanya-tanya, saya ini sedang di Eropa apa sedang di Cina ya, saking banyaknya mahasiswa Chinese. Dan kalian tahu mahasiswa Cina di Inggris itu mereka sangat-sangat rajin sekali. Mereka itu kalau belajar kelihatannya 24 jam. You know, perpustakaan di di Inggris, di kampus-kampus di Inggris itu buka 24 jam ya. Ini normal ya, kalau sekarang COVID mungkin juga ditutup. Tapi dulu ketika normal, perpustakaan itu dibuka 24 jam, 7 hari seminggu. Jadi kalian tengah-tengah malam itu bisa belajar di perpustakaan. Nah, itu hampir semuanya yang memenuhi perpustakaan ketika malam hari itu adalah mahasiswa Cina. Nah, itu jadi ini very true, Pak Yusuf Kala ini China bisa maju karena mereka belajar sangat-sangat keras. Jadi sebenarnya bukan pinter sih. Pinter itu by product gitu, karena mereka sangat-sangat rajin dalam belajar. Akhirnya by product mereka jadi pinter. Begitu juga nilainya ya. Kalau saya kebetulan pernah jadi teaching assistant di Inggris pada waktu itu di kampus saya. Saya bagian marking nilainya mahasiswa gitu ya. Wah, itu luar biasa sekali. Kalau ada mahasiswa Cina, nilainya itu kalau misalkan maksimalnya 100 ya, mereka itu deserve nilai 120. Karena yang diekspektasi misalkan sampai 5, mereka bisa menjawab sampai level 8. Saking luar biasanya. Saking rajinnya mereka itu sampai segitunya. Sehingga
sebenarnya bukan karena pintar, bukan karena otak mereka lebih cerdas daripada kita, tapi karena mereka belajarnya jauh lebih keras daripada orang-orang kebanyakan, bahkan lebih keras terhadap orang-orang Eropa, sehingga mereka pintar-pintar sekali. Mereka sangat-sangat rajin. Saya pernah ketemu di perpustakaan seminggu sebelum kuliah dimulai. Di depan saya itu banyak sekali mahasiswa Chinese ya. Mereka itu sudah latihan ngerjakan soal buku yang sangat tebal-tebal sekali, itu sudah hampir di halaman terakhir. Jadi textbook sebelum mereka ikut kuliah, mereka sudah baca itu hampir semuanya buku textbook tersebut. Ini coba gambaran bagaimana mahasiswa China itu sangat-sangat bekerja keras, belajar sangat-sangat keras sehingga mereka bisa maju seperti saat ini. Oke, itu sekedar selingan aja. Oke, berikutnya saya mau review ya konsep OP kemarin. Nah, yang pertama kalian pastikan paham bedanya antara objek sama kelas. Ini mungkin nggak begitu kelihatan, but setidaknya kalian bisa membayangin, ini agak blur ya. Oke, objek sama kelas. Ya, kemarin kalian sudah paham ya, bedanya objek sama kelas. Kelas itu adalah prototype atau blueprint dari objek. Oke, jadi cetakan dari sebuah objek. Nah, di kelas itu yang punya dua hal. Yang pertama adalah dia punya variable atau state ya. Terus yang kedua dia punya behavior atau method. Nah, contohnya di sini saya punya kelas human. Dia punya variable namanya name, age, kemudian height sama eye color. Itu adalah variable atau state-nya dia. Terus kemudian dia punya beberapa metode. Metodenya adalah yang pertama adalah human. Nah, metode yang sama dengan nama kelasnya namanya adalah konstruktor. Masih ingat kemarin ya. Terus kemudian dia punya metode yang lain yaitu speak, eat, sama walk. Nah, tadi itu baru kelas. Nah, bagaimana bikin objek dari kelas? Nah, ini kita harus mendeklarasikan ya. Contohnya di sini di main metodenya pertama saya punya variable namanya Tom, tipenya adalah kelas human. Nah, baru kemudian Tom ini saya deklarasikan sebagai instance dari kelas human, new human. Nah, ini artinya saya membuat sebuah objek baru yang merupakan instance dari kelas human. Nah, objek baru tersebut atau instance tersebut saya simpan di variable Tom. Nah, di sini karena tadi Tom itu merupakan objek ya yang punya variable sama metode, di sini saya bisa akses ya. Age. Kebetulan di sini age-nya adalah nggak private, so bisa diakses langsung. Tom.age sama dengan 5. Bisa kita akses langsung. Aksesnya artinya bisa kita read, bisa kita rubah value-nya juga. Bisa kita print out, bisa kita rubah value-nya. Kemudian juga, jadi semua variable, semua metode tadi itu bisa diakses di sini ya, pakai dot. Nah, ini selama variable sama metode tadi itu tidak di private. Kalau private itu berarti hanya bisa diakses di dalam kelas saja, tidak bisa diakses di luar kelas. Oke, itu bedanya kelas sama objek. Terus kemudian ada beberapa konsep OP. Yang pertama adalah inheritance. Inheritance itu pewarisan sifat. Yang ujung-ujungnya kemarin adalah ada hubungan superkelas sama subkelas. Ya. Jadi kalau sebuah kelas itu merupakan subkelas dari sebuah superkelas, maka subkelasnya itu akan mewarisi semua yang dimiliki oleh superkelasnya. Jadi variabelnya, metodenya itu bisa juga diakses oleh kelas yang merupakan subkelas dari superkelas tadi. Oke, ini contohnya. Yang pertama saya punya kelas animal ya. Animal dengan beberapa variabel, kemudian metode dan konstruktornya seperti ini. Nah, terus kemudian saya punya kelas lagi bird. Nah, bird ini extends. Extend di sini adalah maksudnya adalah
subkelas. Bird ini merupakan subkelas dari animal. Nah, analogi sederhananya kan kayak gini. Berarti semua burung itu kan pasti binatang ya. Tapi nggak sebaliknya. Nggak semua binatang itu burung. Nah, makanya di sini bird ini merupakan subkelas dari animal. Oke. Nah, karena bird ini mewarisi sifatnya burung ya, animal, maka bird ini memiliki semua variable, semua metode yang dimiliki oleh animal. Jadi meskipun di bird ini dia nggak punya nggak punya variable age, nggak punya variable gender, nggak punya variable weight ya. Tetapi karena dia itu merupakan subclass dari animal, maka dia implicitly dia juga punya variable age, gender, weight class, weight in LBS tadi ya. So sebuah kelas kalau dia itu extend dari sebuah kelas lain ya, yang disebut dengan superkelas, maka dia mewarisi semua sifat yang dimiliki oleh parent-nya atau superkelasnya. Seperti kayak gitu. Mewarisi artinya in technical artinya dia memiliki variable dan metode yang dimiliki oleh superkelasnya atau parent-nya. Oke. Ya, jadi terus dia juga punya bisa selain mewarisi sifat yang dimiliki oleh parent-nya. Nah, di sini juga dia juga bisa menambahkan variabel baru, juga bisa menambahkan metode baru yang artinya dia dimiliki oleh bird itu sendiri. Tidak sebaliknya ya. Jadi kalau metodenya birds itu belum tentu tidak by product dimiliki oleh superkelasnya. Enggak resiprokal, enggak sebaliknya. Nah, itu disebut dengan inheritance yang diwujudkan dengan hubungan superkelas sama subkelasnya. Oke, terus kemudian tadi kan karena kelas bird itu merupakan subkelas dari kelas animal. Nah, maka ketika dia menjadi objek ya, misalkan di sini saya punya animal kelas punya objek namanya animal 1 yang merupakan new animal ya di sini. Animal 1 ini merupakan objek animal. Terus kemudian a bird, coba perhatikan di sini, bird 1 ya, bird 1 ini merupakan objek yang merupakan instance dari bird. Padahal tadi di kelas bird itu kan nggak ada metode eats, nggak ada metode sleep. Tapi di sini bisa kita akses bird1.eat. Kenapa demikian? Karena bird ini merupakan subkelas atau anak dari animal. Nah, sehingga bird 1 ini, variabel bird 1 ini, dia juga bisa memiliki metode eat dan sleep juga. Seperti itu. So, hopefully kalian paham. Jadi bird 1 eat, bisa mengakses .eat, which is dimiliki oleh animal. Walaupun nggak didefinisikan di bird, tapi karena didefinisikan di superkelasnya, maka bisa diakses. Oke, terus kemudian ada istilah overriding. Nah, overriding ini adalah tadi kan semua metode yang dimiliki oleh superkelas itu dimiliki juga oleh subkelasnya. Nah, sometimes metodenya tadi itu perlu modifikasi. Contohnya nih saya punya chicken yang merupakan subkelas dari bird. Nah, by default tadi kan semua burung itu bisa terbang. Nah, ini kebetulan chicken ini meskipun kelas burung, tapi dia tidak bisa terbang. Nah, maka di sini saya mendefinisikan ulang. Tadi kan di bird, coba di sini, di bird itu kan ada metode fly. Nah, kemudian di sini chicken ini karena dia extend bird, maka sebenarnya dia itu juga memiliki metode fly yang didefinisikan di bird tadi. Tapi karena di sini chicken ini nggak bisa terbang, nah maka di kelas chicken ini perlu didefinisikan ulang. Nah, inilah yang disebut dengan overriding. Jadi metode yang dimiliki oleh superkelasnya didefinisikan ulang di subkelasnya. Sini public void fly. Isinya adalah not able to fly.
Nah, nanti ketika dipanggil di di main method, ketika dipanggil, misalkan ketika dipanggil chicken.fly ya, saya punya variable chicken, misalkan chicken 1 new chicken. Ketika saya panggil chicken1.fly, maka yang dipanggil adalah metode yang ada di chicken tersebut, bukan metode fly yang ada di bird. Ini yang seperti itu. Itu namanya adalah overriding. Nah, berikutnya konsep pewarisan sifat selain pakai extend ya, yang superclass sama subclass tadi, bisa juga diimplementasikan dengan yang namanya interface. Nah, interface ini interface ini itu adalah sebuah kelas yang semua metodenya adalah abstrak, artinya nggak didefinisikan secara detail, cuma namanya doang. Misalkan public void fly, pokoknya kelas flyable ini dia punya metode namanya fly. Nah, detailnya kayak gimana? Nah, nanti terserah di kelas yang implement interface tadi. Nah, ini kan beda sama kelas yang ada di bird tadi ya, misalkan ya, bird tadi. Nah, ini fly. Fly kan didefinisikan di dalam di in between kurung kurawal ini kan didefinisikan isinya apa. Tapi di interface di sini dia nggak didefinisikan. Nah, cukup namanya doang. Ini namanya adalah interface. Oke, so by other words, in other words, interface itu sebenarnya cuma kelas kontrak, sebuah kelas yang perjanjian, maka dia harus punya metode apa aja. Nah, cara menggunakan interface itu dengan menggunakan implements. Ini contohnya, ada kelas namanya Sparrow, dia extend bird, artinya dia subclass dari bird, dia implements flyable. Nah, dia mengimplementasi interface flyable. Nah, di sini karena birds dia itu implement flyable, maka dia itu harus memiliki metode namanya fly. Dan di situ harus didefinisikan metode fly tadi itu apa. Nah, sini ya. Public void fly. Harus didefinisikan. Ini kalau nggak kalian definisikan fly kayak gini, maka program kalian akan error. Akan muncul error. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita di superclass sama subclass itu ada keyword namanya super. Nah, super ini maksudnya adalah dia memanggil memanggil konstruktor supernya. Ini misalkan Sparrow ya. Sparrow ini dia kan Sparrow ini punya konstruktor. Nah, isinya apa? Isinya itu memanggil konstruktor superclass-nya yaitu bird. So, sebenarnya ketika dipanggil super, age, gender, with, in, lab, ini sebenarnya manggil bird. Bird, ya. Konstruknya bird, dengan argumen age, gender, sama within LBS. Seperti itu. Itu namanya adalah interface. Oke, kemudian selain pakai interface, bisa juga menggunakan yang disebut dengan abstract class. Nah, tadi kalau interface itu semua metodenya pasti abstrak. Nah, kalau abstract class ini adalah kelas yang nggak semua metodenya itu abstrak, tapi minimal ada satu metode yang abstrak. Ini contohnya nih. Saya tadi kan sebelumnya animal itu bukan abstrak kelas, ya, public class animal, nggak ada abstraknya. Itu kenapa? Karena semua metodenya itu ada definisinya. Coba perhatikan tadi kalau yang di kelas animal ya, coba perhatikan di sini, ini bukan abstrak kelas. Kenapa? Karena semua metodenya adalah nggak ada yang abstrak. Semua metodenya adalah real. Dia punya definisinya. Tidak sekedar nama, tapi ada definisinya. Tapi coba perhatikan di sini, di animal yang kita definisikan sebagai abstrak kelas. Nah, di sini hampir sama kayak tadi. Dia juga punya variabel yang sama, punya konstruktor yang sama, terus kemudian punya metode yang sama sebenarnya. Nah, cuman di sini saya tambahkan satu metode baru namanya move, di mana move ini tipenya adalah abstrak.
artinya dia nggak punya definisinya. Move, pokoknya bisa bergerak aja animal itu. Bergeraknya kayak gimana, itu terserah yang mengimplementasikan atau yang subclass, yang mengextend dari kelas ini. Nah, sekarang cara manggilnya abstrak class itu hampir sama kayak extend tadi. Misalkan public class fish, extend animal. Nah, tadi kan public class, kalau extend animal, ketika animal itu bukan abstrak class, we do nothing, ya. Pokoknya gitu aja udah beres. Nah, cuman di sini karena animal itu adalah abstrak class, maka ketika fish itu extend animal, maka di kelas fish ini dia harus mengimplement kelas move tadi. Tadi kan animal punya method move ya, ini ya, punya method move. Tapi di sini move-nya nggak ada definisinya. Nah, kelas method move ini harus didefinisikan di kelas yang extend ke animal tadi, di mana animal adalah abstrak class. Maka metodenya yang abstrak yang dimiliki animal tadi, maka di sini harus diimplementasikan, harus didefinisikan. Oh, method move itu isinya adalah fish is swimming. Nah, ini lebih make sense, artinya animal itu kan bisa bergerak, tapi tiap animal kan bergeraknya beda-beda. Nah, kalau fish misalkan dengan swimming, terus kalau bird misalkan dia dengan flying, kalau monyet misalkan dia dengan jumping, and so on. Seperti itu. So, metodenya didefinisikan di ini, di kelas, di subkelasnya, bukan di superkelasnya. Oke, itu ya, itu contoh apa namanya, abstrak kelas sama interface. Nah, apa sih manfaatnya dari abstrak kelas? Nah, abstrak kelas ini apa namanya? Selain tadi ada overloading sama overriding. Nah, abstrak kelas ini atau interface ini itu untuk ini merealkan konsep dari polimorfisme yang ada di OOP. Jadi yang pertama tadi kan inheritance, pewarisan sifat. Nah, sekarang ada konsep lagi namanya polymorphism. Jadi ini poly kan banyak, morphis wujud. Jadi punya banyak wujud. So, maksudnya di sini in technical, metode yang sama tapi bentuknya beda-beda. Kayak tadi move. Animal itu bisa bergerak, tapi bergeraknya masing-masing animal itu macam-macam, ya. Ada yang by swimming, ada yang by flying, ada yang by jumping, ada yang by walking, and so on. Nah, itu disebut dengan polymorphism. Nah, contohnya nih di sini, misalkan saya punya kelas, punya objek sparrow, itu namanya apa namanya? Tipenya adalah animal dan definisikan sebagai insan dari dan didefinisikan sebagai sparrow. Nah, kenapa bisa kayak gini? Nah, ini kan kenapa bisa gini? Karena sparrow tadi kan sparrow itu tadi kan ini apa namanya, subclass dari animal. So, meskipun saya punya variabel sparrow 1 ini tipenya adalah animal, maka bisa saya isi dengan objek sparrow. Kenapa? Karena kalau dia sparrow, dia pasti animal, ya. Kalau burung, dia juga pasti animal. So, bisa kayak gini. Animal sparrow 1 sama dengan new sparrow. Tapi tidak bisa sebaliknya. Nah, tidak bisa sebaliknya. Tidak bisa sebaliknya artinya apa? Kalau kalian punya variabel tipenya sparrow, maka tidak bisa diisi dengan objek animal. Nah, kemudian sparrow 1 ini, dia itu hanya bisa mengakses metode yang dimiliki oleh tipenya. Tadi kan berarti sparrow 1 ini kan tipenya animal, sehingga dia hanya bisa memiliki metode yang dimiliki oleh animal, meskipun isinya adalah sparrow. Jadi tadi kan sparrow punya metode-metode sendiri ya, yang tidak dimiliki oleh kelas animal. Nah, tapi di sini karena sparrow 1 ini tipenya adalah animal, dia tidak bisa mengakses metode yang dimiliki oleh sparrow. Dia hanya bisa
mengakses metode yang dimiliki oleh tipenya. Ini yang penting banget. Jadi Sparrow ini hanya bisa mengakses metode yang dimiliki oleh yang didefinisikan di kelas animal, bukan di kelas Sparrow. Jadi dilihat dari tipenya. Begitu juga untuk yang ini animal 1 ya. V1 ini tipenya adalah animal, didefinisikan sebagai fish. Nah, di sini kemudian V1 ini juga sama, dia punya metode namanya move. Nah, kemudian di sini saya punya metode, di sini saya punya metode namanya move animal dengan satu parameter. Nah, parameternya adalah animal. Nah, animal. Tipenya adalah animal. Nah, di sini kemudian saya panggil animal.move. Animal.move. Nah, apa luarannya? Nah, meskipun tadi yang bisa diakses hanyalah metode yang didefinisikan di tipenya, tapi ini realnya yang dieksekut itu adalah metode yang didefinisikan oleh objeknya. Jadi ketika saya panggil move animal v1 ya, v1 move. Nah, move-nya itu karena tadi move-nya itu tadi kan abstrak kelas ya. Karena di animal-nya tadi kan abstrak kelas. Nah, maka yang dipanggil adalah move yang ada di Sparrow. So, kalau dipanggil maka tadi didefinisikan apa Sparrow itu misalkan by flying ya, by flying. Terus kemudian kalau fish diisi dengan fish, maka ketika dipanggil di sini move animal v1 di sini kan animal.move. Nah, maka ketika saya panggil move animal fish 1, nah maka di sini yang keluar adalah yang didefinisikan di kelas fish, yaitu tadi adalah ini ya, swimming. Nah, itu mudah-mudahan kalian paham konsep basic banget tentang OP. Yang harus kalian paham konsep objek sama kelas, terus kemudian paham konsep inheritance, polymorphism, terus kemudian ada namanya encapsulation kemarin ya. Enkapsulasi itu isinya adalah information hiding. Jadi sebisa mungkin variabel metode yang itu private, maka dia harus tidak perlu diakses keluar, maka dia harus dibikin private. Oke, dari konsep OP mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke linguist. Halo? Masih dengar suara saya kan ya? Masih, Pak. Oke. Proses mikirnya. Belum ada pertanyaan. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami sedikit demi sedikit. Bingung mau nanya apa, Pak? Sedih. Oke. Udah Oke, ahli. belum ada pertanyaan berarti ya. Oke, nanti coba lihat di kuisnya. Kalau kalian bisa ngerjakan dalam waktu 15 menit, berarti kalian paham. Oke, gitu aja. Hopefully, oke. Nanti kalau belum paham, no worries, silahkan dibaca kembali. Karena kalau belum paham, ya dibaca kembali ya textbooknya. Pokoknya yang telaten aja, kata orang Jawa itu telaten bakal panen. Nah, kalian kalau mau berhasil harus rajin ya, harus rajin. Oke. Pak, pengen nanya dikit, Pak. Oh ya, silakan. Tadi yang itu yang animal Sparrow 1, new Sparrow. Iya. Itu berarti dia tipenya animal tapi masuk ke dalam kelas Sparrow atau gimana? Iya. So, tipenya adalah animal tapi isinya adalah instant dari kelas Sparrow. Kayak gitu. Terus berarti kalau pengen masukin ke kelas Sparrow juga mesti dimasukin yang apa sih namanya? Yang di dalamnya itu yang 1M4. Gimana? Kalau pengen masukin ke kelas Sparrow berarti dia mesti dimasukin apa namanya? Yang di dalam Sparrow-nya itu yang 1M4. Oh ya, iya. Jadi yang dimasukin adalah berarti konstruktornya yang dimiliki oleh Sparrow.
Jadi yang di depan itu untuk ini aja, tipenya aja. Ya, tipe ini menentukan metode apa aja yang bisa diakses. Nah, Sparrow ini misalkan Sparrow 1 ya. Kalau ini kan bisa jadi kayak gini, Sparrow 1, New Sparrow. Bisa juga Animal Sparrow 1 sama dengan New Sparrow. Kan sama aja sebenarnya. Nah, bedanya adalah kalau didefinisikan sebagai animal, maka Sparrow 1 ini hanya bisa mengakses metode yang didefinisikan di animal. Tapi kalau didefinisikan sebagai tipenya adalah Sparrow, maka Sparrow 1 ini, maka dia bisa mengakses semua metode yang didefinisikan di Sparrow. Itu bedanya. Jadi menentukan metode-metode yang bisa didefinisikan di ini, di tipenya tadi. Jadi tipe menentukan metode apa aja yang bisa digunakan. Gitu. Nah, ini di Java disebut dengan polymorphism ya. Kenapa dibikin kayak gini? Ini kan jadi generik. Di sini misalkan saya bisa bikin metode, tipenya adalah animal. Kan sama. Sparrow 1 adalah animal, ya kan? V1 juga animal. Tapi ketika saya panggil move, ya, di sini kan saya panggil move sebenarnya. Nah, hasilnya beda-beda. Sama-sama animal, tapi di sini nanti hasilnya adalah beda-beda. Kalau animalnya adalah berupa fish, maka keluarannya adalah dia swimming. Kalau dia animalnya adalah sparrow atau birds, maka dia bisa by flying kayak gitu. Gitu ya. Ini disebut dengan polymorphism. Oke, ada pertanyaan lagi? Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Waktu kita tinggal 20 menit, nggak apa-apa, oke. Kalian bisa belajar sendiri. Oke, nah kita masuk ke apa yang disebut dengan linked list. Oke, kalau kemarin array kan paham ya, konsepnya kan matrix, sebenarnya matrix cuma linear aja, linear dan static. Jadi punya indeks 1, 2, 3, mulai dari 0, terus masing-masing indeks diisi dengan value. Nah, kalau linked list, dia nggak punya size ya. Kalau linked list ini dia nggak punya size. Makanya kita sebut linked list ini adalah struktur data yang dynamic. Ya, struktur data dinamik. Itu aja. Dinamik, artinya dia nggak perlu size. Oke. Oke, nah ini struktur dari sebuah linked list. Nah, link itu kan terhubung ya. List itu ya list gitu ya. List yang saling terhubung. Nah, list sendiri itu isinya apa? Isinya adalah node sama link. Ini kan punya link ya. Nah, ini node-nya ini itu intinya tuh linked list itu adalah node-node yang saling terhubung. Ya. Linked list itu adalah node-node yang saling terhubung. Jadi linked list itu kumpulan atau sekuen dari node-node yang saling terhubung. Nah, setiap node-nya sendiri itu dia memiliki yang namanya adalah value. Sama kayak di array kemarin kan, dia punya value sama indeks. Indeks 0, value-nya berapa, indeks 1, dan berapanya. Kalau di sini dia nggak punya indeks. Yang dia miliki adalah dia punya link. Dia nge-link ya, link ke node yang lain. Nah, contohnya misalkan nih, saya punya link list namanya maiList, ya, itu isinya adalah ada 4 node. Node yang pertama, value-nya adalah A, dan dia punya link ke node B. Node B, value-nya adalah B, dan dia punya link ke node C. Node C, dia punya value C, dan punya link ke node D. Nah, node D, dia punya value D, tapi dia nggak punya link, atau nulnya sama dengan nul, ya. Linknya adalah nol. Nah, node yang terakhir ini dia tidak memiliki link, itu disebut dengan null link. Jadi nggak punya link. Linked list ini bisa jadi dia memiliki namanya
header ya. Headernya itu di depan sendiri tuh. Yang tulisannya Melis itu namanya header. Nah, itu anatomi dari sebuah node, dari sebuah linked list, yaitu kumpulan sekuen atau urutan ya. Sekuen itu urutan dari node-node, dari kumpulan node, urutan dari kumpulan node atau kumpulan node yang terurut gitu. Di mana masing-masing node itu dia memiliki value dan link ke node yang lainnya. Oke, nah ini beberapa istilah yang ada di linked list. Yang pertama adalah suksesor. Suksesor ya, apa namanya suksesor. Suksesor itu kalau bahasa sehari-hari kan generasi penerusnya ya. Kalau di biologi kan ada generasi berikutnya. Nah, sama di linked list ini berarti suksesor itu node setelahnya. Jadi A dia memiliki suksesor yaitu B. B memiliki suksesor C. C memiliki suksesor D. Nah, karena D ini dia nggak punya link, maka D ini tidak memiliki suksesor. Kemudian dia punya namanya predecessor, sama kayak tadi. Sebelum apa namanya, kalau suksesor itu berarti node setelahnya, kalau predecessor itu dia adalah node sebelumnya. Jadi contohnya misalkan B, dia itu punya predecessor node sebelumnya yaitu A. C memiliki B, D punya C. Nah, tetapi A tidak memiliki node sebelumnya. Nah, itu disebut dengan predecessor. Oke. Terus kemudian ada terminologi lagi namanya adalah panjangnya linked list. Nah, panjang linked list itu adalah sama dengan jumlah node-nya. Jadi kalau list yang saya miliki ini berarti panjangnya adalah 4 karena dia memiliki node sebanyak 4. Nah, kalau dia nggak memiliki node sama sekali, maka kita sebut bahwa length-nya adalah 0 ya, atau kita sebut apa namanya linked list tadi empty. Oke, berikutnya adalah ini flashback ini ya di object oriented programming kemarin. Nah, kita kan biasa menggunakan new ya, new. New ini itu apa namanya? Kita gunakan untuk meng-create sebuah objek ya, atau meng-create instant, atau membuat objek dari sebuah kelas. Nah, selain membuat sebuah kelas, dia disebut juga dia sebenarnya itu return reference, merupakan reference ke sebuah objek tadi. So technically itu sebenarnya ketika kita membuat new itu sebenarnya adalah kita merefer ke sebuah objek. Nah, makanya tipe data objek ini disebut juga dengan tipe data referensial, ya, karena merupakan referensi dari sebuah objek pada dasarnya. Oke, contohnya misalkan di sini person P, jadi saya punya variable P, tipenya adalah person. Suaranya robot. Halo? Suaranya terputus ya tadi ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, sekarang sudah jelas suara saya? Sudah, Pak. Oke. Oke, saya lanjut kembali. Sampai mana tadi ya? Bentar, saya lihat kembali.
Oke, saya ulang kembali ya. New, oke. Ini contohnya person P, new person John ya. Oke, saya punya variabel P, tipenya adalah person. Nah, diisi dengan objek yang isi reference ya, reference atau link sebenarnya. Ini internetnya nggak stabil ya, suaranya kayaknya akan hilang lagi ini. Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Masih oke ya suara saya? Oke. Ya, Masih. masih. Oke, alright, oke. New person John. Nah, ini sebenarnya selain membuat objek, nah itu sebenarnya in technical itu yang disimpan oleh variabel P itu sebenarnya berupa reference ya, reference atau alamat, sebuah alamat ya, objek tadi itu berada di mana, kayak gitu. Ini seperti itu. Oke, itu cuma flashback kembali apa maksudnya person B sama dengan new person ketika kita mendefinisikan sebuah variabel seperti itu. Oke, nah tadi konsepnya linked list itu seperti itu ya. Nah di sini implementasinya seperti apa nih? Contohnya di Java. Nah saya bikin implementasinya adalah dengan saya membuat kelas. Nah kelas ini sebenarnya implementasi dari node tadi kan saya punya node ya. Nah node ini saya sebut dengan kelas cell atau node. Ini saya di sini namanya adalah cell. Nah dia punya tadi kan node-nya punya dua hal. Yang pertama adalah value ya, value sendiri. Di sini tipenya adalah kebetulan integer value. Terus kemudian yang kedua dia memiliki apa? Preference. Nah reference itu tipenya apa? Kan node juga atau cell juga. Ya makanya di sini tipenya ada cell. Namanya adalah next atau next itu kan tadi linknya ya, cell next. Nah kemudian di sini punya konstruktor dengan dua argumen. Yang pertama adalah v, tipenya adalah integer, kemudian n, tipenya adalah cell. Yang mana konstruktor ini cuma assign aja, au value sama dengan v, next sama dengan n. Jadi kalau mau bikin link list kayak di atas itu tadi, MyList ini, isinya adalah 44, 97, 23 sama 17, itu di Java implementasinya adalah cukup kayak gini. Cell sama dengan times ya, sama dengan new cell. Saya bikin new cell dalam kurung 17,0. Ini artinya saya bikin sebuah node ya, sebuah link list ya sebenarnya selnya, di mana dia itu value-nya adalah 17 ya. Terus kemudian next-nya adalah 0 ya. Jadi kita bikin yang paling ujung sendiri. Kita bikin yang ujung sendiri dulu. Isinya adalah 17 ya. Terus link-nya atau next-nya adalah 0 karena 17 ini nggak punya next. Nah, terus kemudian saya definisikan kembali times tadi, variabel times tadi itu sama dengan new cell. Saya punya variabel lagi. Saya redefinisikan kembali ya, times yang baru ini adalah variabel time yang baru itu sama dengan new cell ya, object cell dengan value 23. Nah, linknya adalah time yang sebelumnya tadi, yaitu yang 17. Nah, akhirnya sampai ke baris kedua ini yang dibikin adalah 23, kemudian nge-link ke 17 tadi. 17 yang linknya adalah 0. Nah, berikutnya saya bikin variabel lagi, times time yang baru ya, variabel time yang baru itu sama dengan new cell ya, new cell berupa cell lagi di mana value-nya adalah 97. Linknya adalah node yang sebelumnya tadi. Nah, yang sebelum tadi kan 23 nyambung ke 17. Nah, terakhir saya punya cell namanya MyList yang isinya adalah new cell yang value-nya adalah 44 dan linknya adalah times. Times yang terakhir yaitu berarti adalah yang 97, 23 sampai 17. Nah, ini cara mengimplementasikan link list yang ada di atas ini. Ya, cukup singkat. Jadi implementasinya cukup satu kelas dengan konstruktor aja.
ini sudah bisa mendefinisikan linked list seperti gambar di atas dengan 4 value, yaitu 44, 97, 23, sama 17. Oke. Nah, ini disebut dengan single linked list ya. Oke, single linked list. Nanti ada lagi namanya double linked list. Nah, kalau single linked list, dia tuh cuma punya link ke node berikutnya. Kalau double linked list, setiap node itu tidak hanya memiliki value sama link ke next node, tapi juga punya link ke previous node atau node sebelumnya. Jadi dia punya 3 variable. Yang pertama adalah value, kemudian link ke next node berikutnya atau sebelah kanannya, sama node yang ada di sebelah kirinya atau previous node. Itu namanya adalah double linked list. Nah, kalau cuma punya link yang sebelumnya aja ke suksesornya aja, link ke suksesornya aja, maka ini disebut dengan single linked list. Oke. Oke, ini contoh lain ya, single linked list di Java. Hampir sama kayak tadi. Saya punya kelas SLL, dia punya variable, tipenya adalah private, tipenya adalah node, SLL node, namanya adalah first. Terus kemudian dia punya konstruktor SLL, di mana dia isinya adalah kasih initial value untuk first node sama dengan 0. Kan by default linked list itu kan nggak ada node-nya sama sekali, makanya di sini adalah 0. Oke, terus berikutnya tadi kan di sini yang ini berarti kan ada 2 kelas. Kelas yang pertama adalah kelas SLL itu sendiri. Nah, kelas berikutnya adalah node-nya. Nah, ini berupa node-nya. Oke, node-nya adalah di sini saya punya node. Node-nya adalah exactly sama dengan yang tadi di cell tadi ini ya, cell. Jadi implementasinya kalau di sini kita bikin 2 kelas. Yang pertama ada kelas linked list-nya itu sendiri, single linked list, to be more detail. Kemudian yang kedua adalah kita perlu bikin node-nya ya. Kita bikin node-nya. Public kelas SSL node. Nah, di sini dia punya sama kayak cell tadi, dia punya elemen ya, elemen. Di sini tipenya adalah objek. Kenapa objek? Karena di sini dibuat paling generik ya, objek. Masih ingat kemarin bahwa semua kelas yang ada di Java itu pasti merupakan subkelas dari kelas objek. Berarti objek ini sangat-sangat generik sekali. Jadi kalau ada variable tipenya objek, dia dikasih apa aja bisa. Ya, dikasih apa aja bisa. Karena tipenya adalah objek, dia paling generik. Nah, terus kemudian dia punya next node atau suksesor yang tipenya adalah node itu sendiri. Terus kemudian dia punya konstruktor ya, konstruktornya SL node. Nah, sama kayak tadi di cell ya. Nah, ini elemen sama dengan elem dan suksesornya sama dengan suksesor. That's it. Oke, terus ini implementasinya di main method ya, di main method. Nah, kalau mau bikin linked list, maka misalkan kalau tadi kan berupa angka nih, kalau di sini saya mau bikin list isinya adalah 1, 2, 3 berupa string. Karena tipenya adalah objek, so bisa diisi apa aja. Nah, di sini contohnya saya demikian SSL numeral sama dengan new SLL, terus kemudian numeral saya isi. First elemen tadi kan by default kan 0. Nah, sekarang first-nya saya isi dengan linked list. So, numeral first sama dengan new SSL node, value-nya adalah 1. Next-nya adalah berupa node tadi, berupa node yang nyambung ke
tree. Jadi next-nya adalah sebuah node ya, ini node baru, new SL node, yang value-nya adalah 2, yang kemudian next-nya adalah juga berupa node baru, new SL node, namanya yang value-nya adalah 3, dengan karena yang 3 ini dia nggak punya next node atau nggak punya successor, maka di sini value-nya adalah 0. So, bentuknya kayak gini. Oke, ini akan menjadi linked list yang secara visual bentuknya kayak gini. Jadi linked list-nya namanya adalah numeral, value-nya adalah 1, 2, 3. 1 nyambung ke 2, 2 nyambung ke 3. 1 ini dia punya link ke node 2, 2 punya nyambung ke node 3. Dan 3 dia tidak nyambung kemana-mana karena dia adalah last node. Oke, intinya seperti itu. Oke, terus kemudian tadi kan by default linked list itu cuma kumpulan dari node ya, bikin aja. Nah, kemudian kita mau bikin metode untuk menampilkan semua elemen yang ada, semua value yang ada di linked list tadi. Itu namanya adalah traverse list traversal ya. Melihat semua isinya dari linked list tadi. Nah, ini contohnya. Ini gimana cara mau print out semua elemen dari linked list tadi. Nah, ini contohnya. Saya punya metode namanya print first to last. Nah, ini isinya adalah for ya. For SL node current sama dengan current. Saya punya variable current yang tipenya adalah SL node, itu awalnya sama dengan first. Ya, awalnya sama dengan first. Nah, kemudian berikutnya adalah selama current-nya itu tidak sama dengan 0, maka saya cetak current.element. Jadi awalnya adalah sama dengan first, terus kemudian saya selama dia tidak current-nya tadi tidak sama dengan 0, maka saya print current.elementnya. Nah, berikutnya adalah ini kan urutannya pertama kan current ini sama dengan first awalnya, terus kemudian dicek apakah current sama dengan 0. Kalau enggak, maka di print out current.element. Berikutnya setelah itu variable current itu diganti dengan current.successor, diganti dengan node berikutnya. Nah, kemudian dicek apakah current tadi tidak sama dengan 0 atau node di next-nya, node berikutnya itu tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0, maka dia di print out. Nah, sampai kalau sama dengan 0 artinya ke node yang terakhir kan. Nah, kalau sampai sama terakhir dia nggak print out. Seperti itu. Nah, ini bentuknya ya. So, current-nya awalnya sama dengan di awal ya. Itu sama dengan 1, terus kemudian di 2, kemudian di 3. Ini current-nya itu nilainya berubah-ubah. Awalnya sama dengan numeral. Terus kemudian current-nya berubah refer ke 1. Kemudian refer ke 2. Kemudian refer ke 3. Dan seterusnya sampai dia sama dengan 0. Ketika dia sama dengan 0, maka dia akan berhenti. Seperti itu. Oke, kalau tadi itu mau menampilkan semua value-nya node. Nah, berikutnya adalah menambahkan elemen. Nah, menambahkan node baru. Nah, menambahkan node baru itu bisa macam-macam ya. Bisa di awal linked list ya. In the first element, terus kemudian in the last element. Kemudian bisa sebelum node tertentu ya. Misalkan sebelum node 2, sebelum node 1, atau setelah node tertentu. Oke, node. Jadi node-nya ya, node-nya. Node yang pertama, node yang kedua, atau node yang ketiga. Atau kita menyebutkan, kita masukkan insert node baru itu ke a node dengan value tertentu. Ya, misal before a given value atau setelah
node dengan value tertentu. Nah, ini memungkinkan semuanya, tapi tingkat kesulitannya berbeda-beda. Nah, ini contoh inserting as new first element. Nah, ini kalau mau insert di awal ya. Awal berarti dia akan menjadi header, jadi di elemen yang pertama. Nah, caranya ini metodenya bisa kayak gini. Insert at front dengan dengan argumen berupa node. Nah, dalamnya adalah node. Node-nya berarti kan ini node dot successor. Node-nya di sini berarti sama dengan node-nya yang SSL node tadi ya, yang argumennya SSL front. Dot successor itu sama dengan this dot first. This itu berarti kelasnya. Jadi objeknya tersebut. This itu merefer ke kelasnya atau ke objek tersebut. Jadi ke objek this first. Objek yang ada this dot first. Terus kemudian this dot first itu sama dengan node. Seperti kayak gitu. Oke, itu insert at front. Oke, apakah sampai di sini bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan? Sudah jam 3 nih. Halo? Dengar suara saya kan ya? Dengar Pak, tapi masih bingung nanya apa. Oke, Masih mencoba baik. memahami. Oke, alright. Oke, Pak. Nanti kalau nggak paham bisa dibaca ulang kembali. Oke, insert at front. Insert at front tadi ditambahkan di depan sendiri ya. Ini isinya adalah node dan successor. Node-nya yang argumen tadi, suksesornya itu diisi dengan first. Jadi kita bikin node di mana linknya itu adalah elemen yang pertama dari objeknya tadi. Terus kemudian first-nya itu diganti dengan node yang baru tadi. Logikanya seperti kayak gitu. Oke, kalau berikutnya adalah inserting a node after a given value. Nah, ini pertama kali dicari node yang node yang value-nya sama dengan value yang dicari. Ini misalkan insert after object as a node. Nah, insert after. Nah, di sini kita cari apakah sama dengan objek. Kalau sama dengan objek, maka node tadi diinsertkan ke setelahnya objek tersebut. Ke node dengan value sama dengan obj tadi. Jadi yang pertama adalah di looping dulu ya. Yang pertama adalah awalnya kan here itu sama dengan first. Kita mulai dari elemen yang pertama dulu. Kemudian dicek apakah here tidak sama dengan 0 ya. Kalau tidak sama dengan 0, maka dicek apakah objek tadi elemennya atau value-nya sama dengan objek. Nah, kalau sama maka dilakukan ini node dot successor ya, node yang elemennya sama tadi, maka suksesornya itu sama dengan diganti dengan here dot successor. Kemudian here dot successor-nya sama dengan node. Nah, nanti ini ada visualisasinya ya. Nah, ini contohnya. Biar kalian paham. Misalkan awalnya kan 1, 2 sama 3 kayak gini nih. Nah, misalkan saya mau masukkan elemen 2,5 gitu ya. Tadi kan awalnya ada 1, 2, 3. Nah, saya masukkan node baru. Node barunya itu value-nya adalah 2,5. Berarti kan di antara 2 sama 3. Nah, caranya gimana? Caranya adalah next-nya, link-nya yang 2 tadi itu dirubah ke node yang baru. Nah, node yang baru itu link-nya dirubah ke A3. Nah, jadi kamarnya gini. Node yang baru tadi, next-nya atau link-nya adalah sama dengan next-nya 2. Next-nya 2. Jadi node yang baru, next-nya itu sama dengan next-nya 2. Ya.
Oke, kan karena sama dengan next-nya 2, maka isinya kan sama dengan 3 kan? So, next-nya node 2,5 itu adalah 3. Nah, berikutnya node next-nya 2 itu adalah sama dengan node yang baru tadi. So, nanti maka node 2,5 ini akan berada di antara 2 sama 3. Ini kayak gitu. Oke, ini kalau mendelete ya. Kalau mendelete itu sebenarnya gampang. Untuk mendelete sebuah value itu caranya mendelete sebuah objek itu adalah caranya gampang. Yaitu sebuah objek itu kalau sudah nggak di refer, ya. Tadi kan objek sebuah variabel itu kan isinya referensi ke sebuah objek. Nah, sekarang sebuah objek di Java itu kalau sudah nggak di refer maka dia akan hilang atau masuk ke yang namanya garbage collector. Nah, di sini kalau misalkan sini misalkan ada 1, 2, 3 ya. Nah, 1, 2, 3. Saya mau mendelete 2. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan tidak merefer ke 2. Jadi contohnya di sini 1 sebelumnya kan next-nya adalah 2. Nah, supaya 2 nggak di refer maka saya ganti 1-nya ini nggak merefer ke 2 tapi merefer ke next-nya 2. Karena merefer ke next-nya 2 maka 1 ini next-nya adalah ke 3. Nah, karena 2 ini sudah nggak di refer lagi maka 2 ini akan menghilang atau masuk ke garbage collector atau objek 2 ini akan hilang atau ke delete. Itu cara mendelete. Ya. Oke, ini ilustrasinya seperti kayak gitu. Jadi awalnya 1 ini next-nya adalah ke 2. Terus kemudian 1-nya ini next-nya dirubah ke next-nya 2. Next-nya 2 which is adalah 3. So akhirnya 1 ini next-nya adalah merefer ke 3. Sementara 2 tidak di-refer lagi. Karena nggak di-refer lagi maka 2 ini akan hilang. Ya. Atau ke delete. Seperti itu. Oke, itu adalah single linked list. Berikutnya adalah double linked list. Double linked list itu hampir sama dengan single linked list, cuman little bit more complicated. Kenapa? Karena di sini tidak hanya punya link ke node berikutnya, tapi juga punya link ke sebelumnya. Oke, ini implementasinya ya. Oke, tapi ini sebagai pengayaan aja. Nanti materi kita ujian cuma sampai ke single linked list. Oke, itu aja materi kita hari ini. Nah, berikutnya supaya kalian lebih paham, silahkan dibaca ya. Dibaca di ini, di link list visualization. Nah, ini ada follow link, klik aja. Terus kemudian di sini ada beberapa video. Nah, silahkan dipahami di situ. Nah, untuk lebih detail, secara kan ada suka yang visual ya. Kalau visual mungkin bisa lihat dengan video. Nah, kalau mau lihat lebih detail, baca di textbook ya. Di textbook ada tuh tentang link list, bisa dibaca penjelasannya ya. Ini memang agak abstrak sehingga mungkin agak sulit dipahami. Tapi bukan berarti nggak bisa dipahami. Itu bisa dipahami. Cuma mungkin kalian agak kesulitan untuk membayangkan konsep yang agak abstrak gitu ya. Sehingga mungkin agak membingungkan. Oke, supaya kalian lebih paham ya, nanti selain kalian membaca sama melihat, menonton materi yang udah ada di week 14 itu, saya ada tugas nih, tugas terakhir yang di coursework 6 itu. Nah, itu untuk supaya kalian lebih paham konsep linked list ya, step linked list, step nanti ada berikutnya yang akan kita discuss minggu depan, ada stack sama queue. Oke. Ini deadline-nya 2 minggu ya. Jadi sebelum ujian hopefully kalian sudah
selesai. Nanti kalau ada kesulitan, mungkin ada kemungkinan akan saya extend. Nah, ini akan membantu kalian untuk memahami konsep linked list ini ya, struktur data ini. Soalnya kalau kalian cuma membayangin dengan melihat, dengan membaca itu susah untuk paham. Tapi kalau kalian by doing ya, dengan mengerjakan coursework ini, nanti kalian akan punya gambaran ya, bagaimana mengimplementasi apa sih maksudnya dari linked list ini dan bagaimana implementasinya di Java. Oke, itu aja materi kita hari ini. So, saran saya silahkan dibaca semua materi yang ada di week 14 dan coba mulai dikerjakan coursework-nya di week 16. Ini sebenarnya satu aja ya, satu tugas saja yaitu coursework, cuma di dalamnya itu ada programming-nya. Nah, programming-nya itu dimasukkan ke compounding assignment 5 untuk soal nomor 1. Terus kemudian untuk soal nomor 2 itu dimasukkan di compounding assignment 5. Sorry, ini 5 sama 6 ya. Ini seharusnya yang bawah ini seharusnya compounding assignment 6. Gitu. Oke, jadi coursework-nya cuma satu aja, which is final coursework, yang harapannya akan membantu kalian memahami konsep struktur data. Oke, itu aja untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Pak, itu kan tugas sebelum UAS Alprok. Ya, itu sebelum berarti UAS. UAS Alprok kita kapan ya? Tanggal berapa? Jadwalnya belum fix, tapi kemungkinan itu adalah yang jelas minggu ke ini ya, 2 minggu lagi, antara tanggal 18 sampai tanggal 22. Nah, di antara tanggal itu. Kalau dari jadwal kemarin sih hari Senin, jadi kemungkinan besar tanggal 18. UAS-nya. Jadi kalian harus submit sebelum tanggal 18. Menurut saya kalian harus submit sebelum UAS karena ini akan membantu kalian untuk memahami sehingga pada waktu UAS kalau kalian mengerjakan tugasnya sendiri, memahami sendiri, kalian akan sangat memudahkan kalian ketika mengerjakan UAS nanti. Oke, selama mengerjakan kalian masih bisa kok bertanya sama saya kalau belum paham segala macam. Kalian bisa WA saya ya, bisa WA saya, bisa email saya kalau ada pertanyaan. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, makasih Pak. Nggak ada ya? Oke, so selanjutnya silahkan dilanjutkan dengan mengerjakan kuis, pop quiz 14. Terus berikutnya adalah silahkan dipelajari kembali kalau tadi belum paham dengan melihat video, melihat animasi di sini. Terus kemudian kalau perlu baca textbooknya. Oke, terus berikutnya biar kalian paham lebih komprehen lagi, silakan mulai dikerjakan coursework-nya ya. Coursework nomor 6. Itu cuma meskipun ada 3, di sini sebenarnya cuma 1 aja. Yang lainnya itu cuma pelengkap aja. Karena codingnya harus dimasukkan di codeboard, so ada computing assignment 5 sama computing assignment 6. Oke, itu aja ya. Sudah nggak ada pertanyaan kan ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih. Selamat mengerjakan kuis. Jangan lupa absen ya. Kalau ada yang lupa absen, nanti mungkin bisa WA saya. Nanti akan saya absenkan. Oke, nggak ada pertanyaan kan ya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Ya.